Oh, bagaimana tentang kosher sedangkan mereka tidak ucapkan nama Allah tapi dengan nama Tuhan lain? Ini saja yang itu referkan beberapa fatwa yang dari Amerika sana ya, sebab kalau masalah kosher itu uh, dia pembahasannya panjang ya, masuk dalam ahli kitab tapi karena kalau sudah masuk dalam fatwa itu biasanya fatwa negara satu dengan yang lain itu beda-beda ya, fatwa satu dengan yang lain beda-beda, dia sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau misalkan mau yang lebih detail lagi, saya sarankan nanti sebab alhamdulillah ada satu student saya sekarang sedang membimbing ya, ada satu tesis tentang kosher, tentang ahli kitab. Nah itu insya Allah mungkin bisa lebih detail. Oh, jadi bisa gitu ya. Gitu nanti. Ya, bisa kita pending. So far untuk sementara ini bisa merujuk kepada fatwa Islamic Council-nya Amerika gitu. Jadi mereka fatwa-fatwa ini juga sangat menentukan ya. Jadi di dalam apa masadir syariah, kita mesti ingat apa itu sources of syariah, sumber-sumber dari syariah itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah ya, hadis, kemudian yang ketiga ijma', kemudian yang keempat adalah qiyas. Dan kalau kita detail lagi, nanti itu ada yang disebut urf, ada istishab, banyak lagi ya. Nah, ijma itu ya diantaranya fatwa-fatwa itu. Makanya kadang-kadang di sini, bahkan di Malaysia ini pun ya, kita ada fatwa negara, tapi juga ada fatwa negara bagian, state gitu. Nah, kalau sudah mencakup hal-hal yang seperti itu, biasanya dari satu tempat ke satu tempat akan berbeda. Contohnya dulu tentang meningitis, meningitis itu suntikan. Bisa jadi di satu negara yang memang tidak ada sama sekali produk yang halal, dia akan dihalalkan. Tetapi ketika yang halal sudah ditemukan, maka produk yang pakai ingredient yang non halal itu sudah menjadi tidak boleh. Jadi fikih itu pun berkembang. Ya, cuma sekarang kembali lagi kepada kosher. Sekarang ini kita apakah memang benar-benar sama sekali tidak bisa mendapatkan daging, contohnya ya, yang mau kita makan tuh kecuali dari kosher, atau kita masih ada usaha atau kesempatan atau chance ya untuk mendapatkan yang memang halal certified. Nah, itu juga jadi pertanyaan kita supaya ketika nanti ada fatwa itu mengatakan boleh in certain conditions, of course, kita tidak mempermudahkan, menggampangkan. Boleh kok gitu. Jadi karena kalau pada hal-hal yang seperti itu sebenarnya nanti akan menjadi conditional, ya, kecuali memang benar-benar kita pada keadaan yang darurat dan kita memerlukan. Jangankan ya yang darurat ada koshernya, orang haram saja menjadi boleh, tapi kita mesti ingat ketika kita memakai ad-darurat tubil mahdurat, emergency itu membolehkan ya. Yang tidak boleh, kita mesti ingat yang setelahnya, jangan berhenti di situ. Lanjutannya adalah wad-darurat tuqaddaru biqadariha. Sedangkan emergency itu atau darurat itu ada ukurannya, ada takarannya, tidak semata-mata ini kan darurat, ini darurat. Bukan di Amerika kan susah halal. Jadi kita jangan menggampangkan seperti itu. Ya, yang penting pasti harus ada usaha dulu. Nah, itu mungkin nanti kalau memang nanti ada kesempatan yang minggu berikutnya akan dilanjutkan, kita boleh bahas lebih rinci. Tapi prinsip kita sekarang ini, produk-produk yang selain halal itu, contohnya kosher, apakah saya perlu banget harus pakai produk kosher itu, atau sebenarnya kalau kita berusaha memang ada, mungkin tempatnya agak jauh, tapi kan sekarang ini kurir ya, bisa gosen, menggojek ya, apapun caranya, delivery online itu kan juga mesti ada ya, insya Allah. Yang penting kita usaha dulu, jangan tidak usaha ya. Itu makanya kita selalu bilang Allah tuh syakur, Allah itu maha mensyukuri, itu appreciate our efforts ya. Wallahu a'lam.